anak dengan doa Rabbi habli minas salihin. Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang yang saleh. Di dalam ayat ini kita bisa mengambil faidah bahwa ternyata Nabi Ibrahim alaihissalam secara khusus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harapan bahwa ia diberikan anak, diberikan keturunan yang saleh. Dan ini juga menjadi pelajaran bagi kita sekalian bahwa senantiasa kita dianjurkan untuk senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harapan bahwa kita diberikan keturunan, diberikan generasi yang saleh. Kita memahami bersama bahwa setiap orang tua mendambakan dengan harapan bahwa ia mendapatkan orang-orang yang saleh, mendapatkan anak yang saleh, mendapatkan anak yang senantiasa berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, begitu pun orang tuanya dan masyarakat. Dan inilah yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berdoa Rabbi habli minas salihin. Sidang jamaah yang insya Allah sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam doa yang lain, Nabi Ibrahim alaihissalam dia pernah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Secara khusus pula Nabi Ibrahim alaihissalam dia pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi ja'alni muqimas salat. Ya Tuhanku, jadikanlah aku orang yang tetap mendirikan salat. Wa min dzurriyyati, dan begitu pula yaitu anak cucu. Ini pun doa perlu untuk senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harapan bahwa ia diberikan istiqamah, dalam hal ini adalah mendirikan salat. Kita memahami bahwa ini adalah sesuatu yang penting. Kita memahami bahwa salat ini adalah kewajiban yang mendasar, yang senantiasa menjadi tanggung jawab orang tua kepada anaknya. Dan inilah yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim. Selain itu, ia senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Sidang jamaah yang insya Allah sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu bukti bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam diberikan daripada keturunan yang saleh oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu ketika putranya yang bernama Ismail alaihissalam, setelah ia beranjak remaja, Nabi Ibrahim alaihissalam, kita memahami tadi bahwa Nabi Ibrahim lama kemudian dikaruniai yang namanya keturunan. Namun setelah diberikan keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hal ini dijelaskan Nabi Ismail beranjak remaja. Nabi Ibrahim kembali diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Diuji untuk mengorbankan putranya. Dan dijelaskan bahwa perintah ini datang dari Allah Subhanahu wa taala melalui mimpi. Dijelaskan dalam riwayat bahwa datang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam yaitu pada tanggal 8 Zulhijjah. Namun perintah ini tak langsung diamini oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Pada tanggal 8 Zulhijjah dia masih meragukan apakah betul mimpi tersebut adalah perintah Allah Subhanahu wa taala atau bukan. Sehingga berdasarkan artinya, kata tarwiyah berarti makna merenung atau berpikir. Pada waktu itu Nabi Ibrahim alaihissalam
Senantiasa ia merenung dan berpikir, apakah ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala atau bukan? Dijelaskan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi untuk diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih anaknya yang pada waktu itu adalah satu-satunya yang bernama Nabi Ismail alaihissalam. Kemudian beliau mengalami masa kebingungan dan merenung mencari kebenaran, dan itulah yang dinamakan dengan tarwiyah, yaitu pada tanggal 8 Zulhijjah. Kemudian selanjutnya pada tanggal 9 Zulhijjah, Nabi Ibrahim alaihissalam dia mengalami mimpi yang sama pada sebelumnya. Dan pada waktu itu Nabi Ibrahim alaihissalam ia meyakini bahwa itu adalah benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dikatakan bahwa tanggal tersebut dinamai Arafah. Yakni pada hari saat Nabi Ibrahim alaihissalam ia mengetahui atau meyakini bahwa mimpi yang datang di dalam tidurnya adalah betul-betul yaitu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu keesokan harinya pada tanggal 10 Zulhijjah, Nabi Ibrahim alaihissalam melaksanakan perintah tersebut yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbauka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup, dia sanggup berusaha bersamanya. Ibrahim berkata kepada putranya, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelih engkau. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Lalu bagaimana jawaban Nabi Ismail alaihissalam? Dia mengatakan, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadamu. Insyaallah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Di dalam ayat ini kita bisa mengambil faedah bahwa salah satu keluarga yang diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan ketaatan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu keluarga daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Di dalam ayat ini kita bisa mengambil faedah bahwa jika sekiranya itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, maka dia senantiasa mendahulukan imannya daripada akalnya. Kalau kita mau melihat, ingin berpikir secara jernih, maka tidak ada orang yang rela untuk mengorbankan anaknya. Dan itu pun lama dipemohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harapan diberikan karunia anak. Namun ketika diberikan, ia mendapatkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Namun ia tidak mendahulukan akalnya, namun ia mendahulukan imannya. Oleh karena ia meyakini bahwa itu adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Begitupun sang anak Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ibrahim tidak langsung melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ia pun meminta tanggapan putranya. Fanzur madza tara. Bagaimana pendapatmu? Lalu karena Nabi Ismail ini adalah orang yang saleh, orang yang sabar. Bagaimana jawabannya? Dia mengatakan if'al ma tu'mar. Lakukanlah apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ismail pun senantiasa mendahulukan imannya. Dia meyakini bahwa ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau menurut logika, tidak ada orang yang ingin disembelih. Namun Nabi Ismail dalam ayat ini menjelaskan bahwa ia meyakini itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka ia pun mengatakan if'al ma tu'mar. Kerjakanlah apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah beberapa kisah
yang terjadi pada diri Nabi Ibrahim alaihissalam, yang di dalamnya begitu banyak kisah-kisah, begitu panjang kisah daripada Nabi Ibrahim. Namun sekilas kisah ini kita bisa mengambil faedah di dalamnya. Yang pertama, bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam dia banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sekalipun ia sudah sampai pada tingkatan orang yang saleh, sampai pada tingkatan Nabi dan Rasul, ia pun banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara doanya adalah dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harapan bahwa negeri Mekah diberikan keamanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harapan bahwa ia dijauhkan bersama dengan keturunannya daripada perkara menyembah berhala. Kemudian kita bisa mengambil faedah yang kedua, bahwa salah satu hal yang penting untuk kita mohon kepada Allah, yaitu kita mohon kepada Allah dengan harapan kita istiqamah, diberikan istiqamah oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbi ja'alni muqimah sholati wa min dzurriyyati. Istiqamah dalam hal mendirikan ibadah salat, begitupun dengan generasi kita. Kemudian yang ketiga, kita bisa mengambil faedah pada ayat yang terakhir tadi, bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sesuatu dan itu adalah benar perintah dari Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Ibrahim tidak mendahulukan akal, ia mendahulukan iman, senantiasa melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun pada akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam yang dia sembelih adalah bukan anak, namun itu diganti dengan seekor. Itu adalah bukti bahwa Nabi Ibrahim dia lulus dalam ujian hal ini, dan itulah yang menyebabkan, termasuk Nabi Ibrahim adalah nabi yang ulul azm, yang memiliki ketabahan yang tinggi dalam hal menghadapi ujian. Sidang jamaah yang insya Allah sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah barangkali yang sempat saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan ada hikmahnya bagi kita sekalian. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan keimanan, senantiasa ditingkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Senantiasa kita diberikan daripada keturunan, daripada anak yang saleh dan saleh. Senantiasa diberikan daripada keluarga yang saleh dan saleh. Senantiasa mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum